Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Alme. Kali ini saya akan melakukan podcast dengan narasumber. Beliau adalah Pak Darto, Kepala Sekolah SMP Negeri 55 Surabaya. Beliau adalah om saya sendiri. Langsung saja kita invite beliau. Halo om, kedengaran suaraku nggak? Ya, kedengaran. Kedengeran. Wes, jangan pertanyaan-pertanyaan siap. Oke. Terima kasih sudah mau datang, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman di sini ya, Om. Nah, Ya. terus kan di sini materi yang akan saya angkat itu mengenai akuntabilitas, nasionalisme, publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, menurut Om, apakah nilai-nilai dasar PNS tersebut sudah diterapkan pada era ini? Sepanjang perjalanan setiap PNS itu sudah melewati proses yang panjang. Jadi lewat seleksi awal dilanjutkan CPNS maupun ketika saat PNS semua telah melewati masa pembinaan pelatihan, sehingga untuk nilai-nilai nasionalisme, integritas semua akan bisa dilaksanakan, utamanya di era sekarang. Oke. Terus dalam penerapan nilai-nilai dasar tersebut, apakah ada hambatan, Om? Dari sisi hambatan itu tentunya ada beberapa yang perlu diperbaiki. Tetap saja ada karena kondisi saat ini utamanya saat pandemi dengan saat normal. Kondisi-kondisi itu lebih ke permasalahan yang terkait dengan yang terkait dengan kesiapan menghadapi pandemi. Jadi kendalanya tidak begitu bisa tapi lebih ditutup dengan keadaan pandemi. Kendala yang utama untuk nilai-nilai itu berupa tantangan menghadapi pandemi, baik itu maupun sosialisasi kepada warga masyarakat. Secara individu bisa diatasi dengan baik. Tadi kan sudah menjelaskan hambatan dan tantangan yang ada. Nah, untuk solusinya tuh bagaimana, Om? Solusinya di setiap lembaga itu kan diatur dalam protokol kesehatan. Jadi dalam menjalankan tugas supaya efektif, efisien, dilaksanakan dengan baik, dibuatlah satuan tugas untuk melaksanakan kegiatan dengan baik sehingga kendala bisa diminimalisir. Aturan itu dituangkan dalam protokol kesehatan. Jadi ada satuan tugasnya sebagai pengendali
maupun monitoring, terus aturan itu disosialisasikan kepada seluruh PNS. Jadi setidaknya kendala-kendala itu bisa dikurangi. Baik. Nah, dari 5 nilai dasar PNS tersebut, yang pertama kan akuntabilitas. Akuntabilitas itu berarti pertanggungjawaban kita terhadap kewajiban kita. Nah, menurut Om itu udah diterapkan belum oleh PNS-PNS di zaman sekarang? Untuk saat ini, berdasar dari setiap lembaga itu kan punya aturan, sehingga pertanggungjawabannya itu berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Jadi sejauh PNS masih tetap bisa melaksanakan pekerjaannya, baik itu dari WFH, WFO, semua bisa terlaksana sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Rata-rata PNS sudah dibekali dengan teknologi, kemampuan teknologi dan sarana-sarana penunjang. Jadi bisa tetap berjalan dengan baik. Terus untuk nilai dasar PNS yang kedua, yaitu kan nasionalisme. Nah, menurut Om itu bagaimana caranya? Bagaimana cara menciptakan lingkungan agar PNS ini memiliki rasa nasionalisme? Ya, untuk nasionalisme setiap PNS itu sudah awal setelah di CPNS, kalau dulu namanya Diklat Prajab, sekarang Latsar. Jadi di sana kan sudah semboyan-semboyan terkait dengan PNS itu sendiri, termasuk siap ditempatkan dimanapun dan tetap kan kepentingan nasional. Jadi untuk urusan-urusan pribadi sebagai PNS tentunya nomor 2 yang lebih diutamakan adalah jelas nasionalisme yang sudah dibangun baik saat diklat maupun pembinaan selama menjadi PNS. Jadi sekali lagi untuk PNS yang bisa simpulkan sampai saat ini tetap bisa mengedepankan nasionalisme. Oke, terus kalau dari sisi hambatan dan tantangan itu ada nggak Om buat menciptakan rasa nasionalisme di lingkungan PNS? Sebelum terjadinya potensi seperti motivasi yang kurang, seperti semangat yang lemah, rata-rata PNS itu secara rutin, secara berkala diadakan pembinaan ke PNS-an. Jadi undang-undang yang mengatur tentang loyalitas sehingga PNS setiap kali terjadi semangat yang lemah atau kurang motivasi itu bisa saja terjadi. Nah, kembali saat pandemi saat itu terasa sekali karena informasi-informasi adanya informasi yang katakanlah yang
melemahkan info dari resmi pemerintah itu tentunya ada yang mengganggu pikiran dan kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, dengan adanya pembinaan PNS secara rutin, maka diharapkan seluruh PNS akan tetap mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah. Lalu untuk resikonya kalau misalnya di lingkungan tersebut kurang terciptanya rasa nasionalisme tuh bagaimana, Om? Sejauh ini memang belum kelihatan kasat mata, tidak ada bukti fisik. Nah, jika ditemukan, misalnya ada, tentunya itu kan berupa hiburan. Kenapa sekarang kok mulai mengikuti katakanlah informasi yang atau informasi yang liar, tidak ada ditemukan sumber yang valid. Nah, itu pimpinan segera memberikan teguran. Ketika teguran itu masih tidak dihiraukan, maka akan dibuatlah surat peringatan. Nah, peringatan itu di catatan penting, apakah nanti diberikan sanksi atau sifatnya sanksi sosial atau sanksi kedinasan. Tapi sejauh belum ada untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di PNS. Oke. Terus ini Om, kan ada tuh berita-berita soal kayak misalnya jam pelayanan publik itu jam 7:30. Tapi para PNS-nya tuh masih belum datang, masih belum siap. Sedangkan warga ini sudah mengantre untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Nah, menurut Om itu hal apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal tersebut? Kalau ditemukan seperti itu bersifat personal. Jadi secara umum tugas tupoksi masing-masing akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi setiap pagi itu rata-rata baik itu lembaga pendidikan, di lembaga pemerintahan, kecamatan dan sebagainya mesti ada apel pagi. Setidaknya itu Senin dan ada Jumat. Maka ketika masih ditemui waktu jam dinas masih belum ada pelayanan, tentunya tidak bisa dihakimi bahwa itu belum terlayani. Bisa jadi masih ada koordinasi dengan pimpinan pekerjaan atau evaluasi hari kemarin yang butuh ditangani lebih dahulu, baru memberi pelayanan kepada publik. Kalau memang ada PNS yang waktunya untuk bekerja, untuk melayani ke masyarakat, tetapi belum dilaksanakan, nanti pengaduan itu akan bisa disampaikan ke pimpinan dan pimpinan akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Baik, terus untuk etika publik. Misalnya seorang PNS tuh sedang melakukan pelayanan kepada publik, namun dia tuh melayaninya dengan kayak ibaratnya tuh setengah hati gitu. Nah, menurut Om itu hambatan tersebut itu akan berdampak seperti apa ke depannya? Ya, sekali lagi secara umum PNS dibekali dengan attitude ya, etika. Kalau di bidang sekretaris itu ada
inner beauty sama outer beauty dalam pelayanan. Ketika ditemukan pelayanan yang kurang, katakanlah etikanya nggak sesuai, itu sekali lagi bersifat personal. Bersifat personal kalau dalam psikologi bisa dicek, ditelusuri dulu permasalahan pendamping di lingkungan sekitar. Jadi misalkan yang bersangkutan tadi memberi pelayanan yang kayak kasar, lah itu bisa dicek sebelumnya itu punya masalah terhadap lingkungan sekitar. Misalkan habis rame dengan juru parkir atau habis rame sehingga itu dibawa ke pekerjaan. Nah, itu tentunya akan mengganggu dan merasa terganggu. Hal-hal yang demikian segera ada laporan kepada pimpinan sehingga memberi pembinaan agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, berarti sebagai PNS kita harus menjaga mutu dalam pelayanan publik. Nah, menurut Om, hambatan apa saja dan bagaimana solusinya agar komitmen mutu kita ini bisa dijaga dan masyarakat itu tidak mencap PNS itu sebagai kayak hal yang negatif gitu. Ya. Beberapa kabupaten kota menjadi pelayan publik terbaik, kategorinya ada yang masih butuh pembinaan, utamanya di daerah-daerah tertentu karena faktor alam jauh dari jangkauan oleh petugasnya. Nah, untuk yang secara umum ketika pelayanan itu masih belum bisa terlayani dengan baik, maka untuk menghadapi ini pemerintah perlu membuat diklat-diklat terkait dengan pelayanan publik. Setiap pelayanan, setiap program itu ada perencanaan, ada target yang ingin dicapai. Pelayanan publik itu harus mencapai sesuai dengan target. Nah, targetnya ada pelayanan yang baik, tentunya kan gitu, produk yang baik, kualitas yang baik, kualitas yang oleh karena itu untuk menjaga itu pengawasannya bisa berlapis. Jadi kan di struktur organisasi mulai dari atas ke bawah, jadi pengawasannya berlapis. Jadi pelayan, di atasnya pelayan kepada masyarakat itu ada kepala bidang. Terus di atasnya kepala bidang itu ada yang disebut pembina. Jadi yang kepalanya. Lah kepalanya itu seperti kepala dinas, PTD itu akan kepada wali kota, sehingga dari struktur itu maka program maupun target itu kan bisa dievaluasi oleh atasannya langsung. Maka ketika terjadi pelayanan yang kurang atau tidak terpenuhi, maka solusinya ada penambahan tenaga, ada mutasi, ada pembinaan. Jadi macam-macam tergantung kualitas yang dihasilkan seperti apa, maka penanganan berbeda-beda. Oke. Nah, dari itu kan ada banyak hambatan sama tantangan ya, Om. Berarti terkait pelayanan publik, nasionalisme.
etika publik. Nah, itu menurut itu yang paling berat tantangan dan hambatannya tuh yang mana? Yang paling beratan dan tantangannya ketika lebih kepada gangguan stabilitas nasional. Kalau masalah internal lembaga itu akan cepat terselesaikan. Jadi sejauh ini tantangan hambat sepenuhnya rata-rata untuk PNS kan karena loyalitas di awal itu sudah dikedepankan, tantangan hambatannya tidak begitu kelihatan. Tetapi ketika sudah menyangkut kebijakan publik yang menjadi keputusan pemerintah pusat, itu yang akan menjadi besar pengaruhnya. Seperti kebijakan dalam penanganan COVID. Akhirnya pemerintah kan menyerahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Terus pemerintah daerah lebih kepada pemberian kewenangan di kepala bagian tadi. Itu di masyarakat penanganan-penanganan yang tidak bisa diselesaikan itu akan dikembalikan ke pusat. Lah kalau sudah pusat yang nangani, biasanya butuh waktu yang agak lama karena prosesnya pengajuannya juga cara mengatasi kendala-kendala itu butuh lewatnya itu panjang dari kecamatan, kota, provinsi sampai ke kota. Jadi lebih kepada komunikasinya kalau saya melihatnya. Oke. Baik Om, terus untuk masalah anti korupsi. Nah itu hambatan dan tantangan apa saja yang harus dihadapin? Ya, kalau anti korupsi kan jelas. Di tingkat nasional itu sudah ada KPK, terus di juga sudah dipantau oleh banyak lembaga swadaya masyarakat, baik itu seperti ICW atau lembaga-lembaga yang lain. Di pemerintahan itu juga sudah dilengkapi lembaga-lembaga hukum. Nah, untuk pelaksanaan administrasi keuangan, tentunya lembaga-lembaga itu berjalan melakukan pendampingan. Seperti di kepolisian melakukan pendampingan dan di pemeriksa BPK maupun inspektorat. Jadi ketika badan-badan itu berjalan dengan baik, sekolah atau pemerintah, unit dinas-dinas yang lain, itu juga akan melaksanakan sesuai dengan aturan. Nah, sekarang untuk korupsi di tingkat pelaksana di lapangan itu justru tidak tampak, bahkan tidak ada karena dan pembimbingannya melekat. Nah, artinya untuk penyelewengan hampir tidak ada karena pendampingan yang melekat tadi. Baik, kalau hambatan, kalau hambatannya juga ya ketika M-nya terus didampingi, diberi diklat pelatihan, tentunya akan lurus menjalankan peraturan pemerintah manajemen suatu lembaga. Jadi ketika itu dijalankan maka akan sesuai dengan harapan. Terkadang itu kan sifatnya korupsi itu yang masyarakat sendiri yang berusaha untuk
lobby-lobby ya, memberikan hadiah, itu kan masyarakat. Dari PNS sendiri kan nggak mungkin melakukan hal-hal itu karena PNS itu juga standar hidupnya standar nasional, jadi tidak terlalu berlebih. Kan gitu ya? Iya. Oke, berarti dari yang anti korupsi tersebut, sebagai PNS itu kita ada resiko nggak Om kalau misalnya kita tidak menerapkan 5 nilai dasar tersebut? Sanksinya ya? Iya. Laksanakan pelanggaran itu ya? Iya. Ya sama seperti tadi. Kalau hal-hal yang tidak prinsip itu kan diberi teguran, peringatan. Kalau sudah hal-hal yang prinsip terjadi pelanggaran akan diberi sanksi yang lebih tegas seperti pangkatnya tidak dinaikkan atau strip atau dimutasi. Nah, karena itu tadi di lembaga pemerintah itu kan sudah ada pendampingan. Pelanggaran-pelanggaran itu sangat minim. Nah, ketika dimutasi itu lebih kepada aspek ini, karir, mutasi karena jabatannya. Jadi selama ini di tingkat pelaksana PNS di lapangan tidak banyak terjadi. Saya tidak tahu di tingkat pemerintah pusat itu saya tidak banyak sana, tidak banyak diskusi ke sana, lebih kepada ini PNS di kalangan lembaga pemerintah. Oke. Baik Om, berarti dari yang Om paparkan tadi, untuk melakukan controlling terhadap 5 nilai-nilai dasar PNS itu dapat dilakukan dengan cara diklat, kemudian pengawasan dari atasan, lalu jika terjadi pelanggaran dapat dilakukan sanksi. Gitu? Yes, betul sekali. Betul sekali. Tapi tentunya untuk sanksi itu kan melalui proses ya. Ya, ono peringatan 1, peringatan 2, sampai kepada revisi perbaikan, terus baru didiklat, baru diadakan sanksi. Ya, benar sekali. Oke Om, kemudian ada pesan yang mau disampaikan nggak kepada para CPNS atau PNS terkait nilai-nilai dasar PNS? Pesan apa ya? Pesannya karena di Indonesia itu kan multikultural, multiras, sehingga toleransi lebih itu yang jauh lebih prinsip, karena ketika kenyamanan bekerja itu terjalin, terbangun, maka pekerjaan, produktivitas itu bisa bagus, pelayanan juga bisa baik. Terus apalagi tadi integritas, kan mengedepankan nasionalisme, sehingga tidak terbawa dengan kultur yang berbeda, sehingga dengan demikian saling keterbukaan, menjunjung kesamaan. Akhirnya kalau sudah terbuka bersama, transparan, maka nilai-nilai untuk kehidupan di PNS akan terbangun dengan baik. Dan terakhir, termasuk pencegahan tindakan korupsi
juga bisa ditaati. Jadi tidak terjadi pelanggaran itu. Nah, sebagai CPNS, modal dasar itu, nilai-nilai dasar itu ditanamkan betul. Ketika nanti ada ikrar, ada itu diyakini dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Intan. Terima kasih ya Om Ya, untuk selamat. waktunya, kesempatannya. Ya, selamat mengikuti Latsar. Semoga Iya. sukses. Amin. Salam buat teman-teman semua yang NES. Semoga sukses selalu. Baik, siap Om. Terima kasih sudah mau saya undang berbagi pengalaman di sini. Oke. Terima kasih juga. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian podcast dari aku kali ini. Aku harap kalian bisa menikmatinya dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari beliau. Terima kasih sudah menonton.